Oke guys, selamat pagi, sore, siang, malam buat kalian semua dimanapun kalian berada. Balik lagi bersama Cakra Diva yang bakal memberikan ulasan-ulasan menarik seputar dunia Donghua yang pastinya seru abis. Dan kali ini Cakra Diva bakal membahas sebuah Donghua berjudul Dragon's Discipline yang diadaptasi dari sebuah novel berjudul sama. Nah, karena Donghua ini sudah tayang sejak awal tahun 2022 ya, sebagian dari kalian mungkin udah tidak asing lagi dengan jalan cerita sekaligus nama-nama karakternya. Tapi buat yang belum tahu, Donghua Dragon Discipline bercerita tentang seorang pemuda bernama Wang Shao yang sering menjadi korban bulian teman-teman kampusnya lantaran ia dianggap lemah, payah, dan pecundang. Tapi berbekal tekad yang kuat, Wang Shao punya motivasi untuk berubah agar menjadi sosok yang lebih kuat dan jago seni bela diri. Setiap hari ia belajar seni bela diri hingga kemudian di suatu pagi ia bertemu dengan seorang perempuan cantik ahli bela diri bernama Tang Zisen. Seperti apa kisah Wang Shao melatih kemampuan bela dirinya demi melawan ketertindasannya? Tanpa panjang lebar lagi, yuk langsung aja kita terobos. Kuy. Donghua Dragon Discipline dibuka dengan adegan seorang perempuan berbaju merah yang sedang menelepon seorang laki-laki. Perempuan yang untuk sementara kita panggil saja dengan nama Bunga tersebut nampaknya bukan orang sembarangan. Bagaimana tidak, Bunga teleponan setelah mengalahkan rombongan pengawal berbadan kekar yang semuanya adalah laki-laki tulen. Bahkan salah satu pengawal yang sudah tak berdaya sampai dijadikan alas duduk oleh si Bunga. Padahal nih, pengawal yang masih diberi kesempatan untuk hidup tersebut menggunakan pistol saat melawan Bunga yang hanya bermodalkan tangan kosong. Wah, siapa sih sebenarnya Bunga ini? Seni bela diri apa ya yang dia kuasai hingga membuat rombongan bodyguard di lorong-lorong parkiran gedung tersebut kalang kabut? Tak berselang lama perempuan lain berbaju putih dengan sekelompok bodyguard datang menghampiri Bunga yang langsung menutup teleponnya. Perempuan berbaju putih tersebut ternyata bernama San Yisan dari Mangseng Tenggara, si ahli bela diri ilmu Muay Thai tingkat 9. Buat kalian yang udah nggak asing dengan tingkatan seni bela diri Muay Thai pasti tahu lah ya tingkatan-tingkatannya. Nggak perlu Cakra Diva jelasin gitu. Bunga seketika menyadari kalau ia sedang mendapat tantangan bertarung dari Yinsa yang kini ada di hadapannya. Ia lantas memberi tawaran cara bertarung kepada Yinsa apakah mau duel atau langsung. Kalau duel, Bunga bakal mengalahkan teknik Muay Thai dari Yinsa cukup dengan Guosou, sebuah ilmu bela diri tradisional yang berasal dari Cina. Tapi kalau langsung itu berarti Bunga dan Yinsa baku hantam di tempat itu juga. Nah, mendapat dua pilihan tersebut tanpa pikir panjang, Yinsa memilih duel sehingga adu ilmu bela diri dilakukan di tempat lain. Sesampainya di tempat yang telah disediakan Yinsa, Bunga tiba-tiba saja menampar salah satu pengawal yang merendahkannya dengan sebutan. Kejadian itu dilihat langsung oleh Yinsa yang semakin tak sabar adu kekuatan dengan Bunga. Duel dua perempuan cantik itu pun langsung dimulai. Beruntung Bunga tidak menggunakan teknik pukulan berupa tinju yang mungkin saja membuat Yinsa mati seketika. Sementara itu di luar arena pertempuran Bunga versus Yinsa, para pengawal yang sudah bergelimpangan karena ulah Bunga menyerah. Bahkan salah satu pengawal berniat untuk pensiun jadi bodyguard dan menyebut Bunga sebagai monster yang sangat mengerikan. Kita move on dari keahlian seni bela diri mengesankan ala Bunga dan masuk ke cerita kelam seorang pemuda korban di kampusnya. Pemuda itu berkuliah di New South Vocation and Technical Training Center. Setiap hari ia selalu mengayuh sepeda ontelnya untuk pulang pergi ke kampus yang penuh dengan kekerasan. Di kampus itulah pemuda ini seakan tak punya teman karena dianggap payah dan lemah.
Dialah Wang Shao, seorang pemuda yang lahir di pinggiran kota Mangseng di Tenggara Asia, tempat di mana orang baik dan orang jahat bercampur. Hukum dan tata tertib pun tak dijalankan dengan benar di sini. Sebagai sosok yang sering dirundung, ia sebenarnya punya keinginan kuat untuk balas dendam. Sayang seribu sayang, Wang Shao yang punya kecintaan dengan seni bela diri wushu sejak kecil tak punya uang untuk sekedar membayar kursus taekwondo, karate, dan sejenisnya. 光哥， Suatu kali saat dalam perjalanan pulang dari kampus, Wang Shao tak sengaja bertemu dengan ketua geng berambut merah bernama Kakak Guang. Wang Shao tahu betul keselamatannya sedang terancam. Dengan langkah gontai ia mendekati Kakak Guang, si penindas mahasiswa di kampusnya. Meskipun tak punya skill bela diri yang mumpuni, Wang Shao nekat untuk menghadapi Kakak Guang. Dia mencoba mengeluarkan teknik angsa putih melebarkan sayap yang malah jadi bahan tertawaan Kakak Guang. Wang Shao pun dihajar habis-habisan oleh Guang hingga wajahnya memar-memar. Bahkan Wang Shao dipalak oleh Kakak Guang agar memberikan uang 100 yuan besok sore. Ya, kalau di kurs saat ini kira-kira nilainya sekitar 200 ribuan lah ya. Kalau Wang Shao tidak memberikan uang itu, Kakak Guang akan mengancamkan bakal terus memukulnya setiap kali bertemu. Di kamar tidur rumahnya, Wang Shao mengalami overthinking. Sambil rebahan di kasur sempitnya, ia memikirkan apa yang sebenarnya telah terjadi. Dia merasa sial karena terlalu lemah, tak bisa punya ilmu bela diri dan terus tertindas oleh orang-orang jahat di sekelilingnya. Sejak saat itulah ia bertekad untuk merubah agar bisa menguasai beragam ilmu bela diri. Keesokan harinya seperti biasa Wang Shao berangkat ke kampus sambil bersepeda. Di perjalanan Wang Shao dibuat gagal fokus sama dua orang tua yang sedang berlatih ilmu bela dirinya. Sampai-sampai pemuda itu menabrak emak-emak yang sedang berjalan di trotoar. Akibat dari insiden tersebut Wang Shao menuntun sepeda kesayangannya agar tidak menabrak-nabrak lagi. Dan ternyata perjalanan pagi itu membawa hikmah. Wang Shao melihat seorang perempuan cantik sedang berlatih ilmu bela diri. Tapi dalam pandangan Wang Shao perempuan itu bisa mengeluarkan jurus yang lain daripada yang lain. Perempuan itu mampu mengendalikan angin seperti sedang menangkap ikan. Bahkan angin yang dijinakkan bisa berubah seperti bentuk bagaikan anak panah yang tajam. Hal inilah yang membuat Wang Shao terperangah dan dibikin penasaran, siapa sih perempuan yang jago ilmu bela diri itu? Wang Shao yang kepikiran dengan si perempuan jago bela diri semakin tak fokus dengan pelajaran di kelasnya. Wajah perempuan itu terus terngiang-ngiang di kepalanya. Hingga kemudian ia membayangkan perempuan itu sedang duduk di bangku sebelahnya. Padahal yang duduk di bangku sebelahnya adalah teman perempuan sekelasnya. Alhasil Wang Shao dituduh telah memandangi teman sekelasnya dengan pikiran mesum. Kejadian awkward di kelasnya membuat Wang Shao kini mendapat julukan baru, yaitu si pemuda payah, lemah, dan juga mesum. Tuduhan mesum yang disematkan kepadanya benar-benar membuat Wang Shao merasa tertekan. Hingga saat pulang dari kampus, Wang Shao melihat seorang murid sedang dianiaya Kakak Guang dan the gang. Seperti biasanya, Kakak Guang memalak murid naas tersebut agar memberinya uang. Wang Shao yang melihat kejadian itu berusaha menolong dengan kekuatan seadanya. 昨天那小子啊，这不是那傻宝吗？来，过来过来，他妈找死是吧？你他妈找死！让他走。哎，我。 Tapi biasalah, namanya juga MC utama kan, lemah-lemah di awal tapi bakal OP di akhir. Dan terjadi lagi Wang Shao dihajar habis-habisan oleh Kakak Guang dan kawan-kawannya.
Beruntung saat itu juga ada polisi yang berhasil menolong Wang Shou dan bikin kakak Guang lari terbirit-birit. 李根生，你给我跑！给我住手！把石头放下！警察！住手！都给我住手！ Alih-alih berterima kasih dengan polisi yang telah menolongnya, Wang Shou justru kesal. Dia yang disarankan lapor polisi setiap kali kakak Guang berulah tak ingin mengindahkan saran itu. Wang Shou merasa jika ia lapor polisi maka kakak Guang akan membalasnya di kemudian hari. Kejadian Wang Shou dianiaya kakak Guang hingga ditolong polisi itu rupa-rupanya disaksikan oleh Bunga yang berada di dalam sebuah mobil sport hitam. Sambil tersenyum, Bunga nampaknya punya maksud terselubung terhadap Wang Shou si pemuda lemah. 别害怕，下次他们再欺负你，记得找警察，不要。解决，差点让人一砖头打趴下。 Setelah kita melihat tokoh utama Wang Shou tertindas, cerita berlanjut ke episode kedua di mana kali ini cerita dimulai dari sebuah kota. Pada suatu malam seorang lelaki bertubuh kekar yang kita panggil saja dengan nama Bambang datang ke tempat hiburan malam bernama Palace dengan memarkirkan mobilnya sembarangan. Meski sudah diperingatkan oleh Pak Satpam, tapi laki-laki itu tetap menyerobot masuk ke Palace dan menuju ke salah satu ruangan. Tiba-tiba di ruangan yang telah dituju, Bambang menobrak pintunya tanpa ampun. Bambang mendapati seorang laki-laki dan perempuan sedang bermesraan. Usut punya usut, Bambang sedang mencari Tang Zisen. Tanpa Fafifu was-was, tiba-tiba Bambang baru sadar kalau ternyata yang didor tadi bukan Tang Zisen yang ia cari. Korban salah sasaran itu hanya punya kesamaan nama dengan target utamanya. Adapun yang ia dor tadi ternyata kekasih dari ketua geng K yang bernama Pat Zheng Bei yang punya lebih dari 300 anak buah. Tapi tak ingin urusannya jadi tambah panjang, ia pun langsung membuat si ketua geng langsung ketemu sama malaikat Ijroil. 你要好好说话。 Kembali ke petualangan Wang Shou, pemuda ini berusaha bangkit setelah sekian lama jadi korban bulian. Dia terus-menerus latihan otodidak di kamarnya. Malam itu, dia dibuat penasaran dengan perempuan misterius yang setiap pagi ia temui saat berangkat ke kampus. Dia berniat untuk berguru kepadanya demi belajar kungfu. Singkat cerita, keesokan harinya di tempat yang sama Wang Shou kembali melihat perempuan itu berlatih. Tapi kali ini Wang Shou tidak sekedar lewat. Ia memberanikan diri untuk ngobrol SKSD alias sok kenal sok dekat dengan perempuan misterius itu.姐姐，你打的是武术吗？ Setelah menyapa dengan logat yang terbata-bata, akhirnya Gayung bersambut. Perempuan itu tahu kalau Wang Shou habis jadi korban penganiayaan dan ingin melakukan balas dendam. Perempuan itu punya feeling kuat kalau Wang Shou datang kepadanya untuk berguru. Di saat itulah Wang Shou pertama kali mendengar ilmu bela diri Guoshu. Wang Shou tahu kalau Guoshu adalah wushu yang hanya membunuh musuh tanpa pertunjukan. Wang Shou yang baru berumur 19 tahun lantas memberanikan diri berkenalan dengan guru cantik yang ada di hadapannya. Tapi perempuan inilah yang bernama Tang Zisen. Jangan-jangan Tang Zisen ini nih yang sedang jadi buronan si Bambang yang menembak ketua geng K dan kekasihnya ya. 低点。啊！Usai beberapa kali praktek, posisi kaki dan badan Wang Shou saat pasang kuda-kuda dirasa ada peningkatan alias mendingan lah. Tapi Bunga menyebut kalau posisi kepala muridnya belum benar sepenuhnya, sebab kepala Wang Shou belum mencapai puncak kekosongan. Dudu istilah kata apa sih puncak mencapai puncak kekosongan itu? Ternyata mencapai puncak kekosongan adalah salah satu bahasa dalam ilmu seni bela diri Bagua Xingyi yang sulit untuk dimengerti. Penjelasan yang tentu saja membuat Wang Shou masih belum paham hingga kemudian. 你跟我来，到河的大堤上，到河的大堤上你就知道了。就是凌空虚顶。
Di tepi sungai yang tak jauh dari tempat latihan, Zizen menjelaskan tentang apa yang dimaksud dengan mencapai puncak kekosongan. Menurutnya mencapai puncak kekosongan bagai mendaki ke tempat yang lebih tinggi dan melihat kejauhan, pandangan terbuka luas, perasaan jadi lebih tenang, dan rasa lelah juga terobati. Nah, kaitannya teknik Wushu, mencapai puncak kekosongan adalah kunci agar pandangan terasa luas sehingga tidak mudah goyah ketika pasang kuda-kuda. Hari demi hari dilewati Wangso dengan berlatih Wushu bersama si Zen. Ya, si Bunga lah si Zen ini ya. Kita panggil si Bunga aja kali enak, atau si Zen lah, pokoknya gitulah ya. Setelah berhasil mencapai puncak kekosongan, bisa dikatakan skill berkelahi Wangso meningkat drastis. Sampai suatu ketika saat Wangso bersepeda ke kampusnya, ia tak sengaja bertabrakan dengan kakak Guang si tukang palak yang mengendari sepeda motor. Tak pelak kakak Guang langsung naik pitam, apalagi ia masih menyimpan dendam sama Wangso yang sempat selamat gara-gara ditolong polisi. Kakak Guang pun langsung menghampiri Wangso dan berniat untuk menghabisinya. Tapi Wangso yang dulu bukanlah Wangso yang sekarang. Sejak berguru bersama Bunga, ia sudah menguasai beberapa teknik bela diri yang kemudian diaplikasikan saat itu juga saat melawan kakak Guang. Kakak Guang menyerah di tangan Wangso loh. Ia berjanji tidak akan berbuat onar lagi di daerah kampus Wangso. Sejak kejadian itu, image Wangso sebagai pemuda lemah ketika berubah. Berita tentang kehebatan Wangso menyebar secepat kilat. Dia seketika menjadi buah bibir teman-temannya di kampus. Gara-gara kini jago bela diri. Wangso merasa kehadiran Zizen si Bunga telah memberi dampak luar biasa di kehidupannya. Namun Wangso merasakan ada sesuatu yang beda kala Zizen si Bunga pertama kali menggenggam tangannya. Di sisi lain, usai kakak Guang angkat kaki dari daerah Wangso, kini muncul kakak Kun dari geng lain yang punya rencana mengalahkan Wangso. Wang超这小子最近风光得很啊，